Raja Harun al-Rasyid yang mengalami susah tidur semenjak beberapa hari terakhir berencana membuat suatu sayembara, yang mana pada sayembara tersebut diundang banyak penyair dengan tujuan supaya bisa menceritakan suatu kisah yang bisa membuat dirinya tertidur. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya. Setelah para penyair datang, sang raja berkata, "Wahai para penyair dan hadirin sekalian, bahwa sesungguhnya beberapa hari ini aku merasa sulit untuk tidur. Oleh karena itu, melalui sayembara ini, saya sampaikan kepada kalian semua bahwasanya siapa saja yang bisa membuat saya tertidur, maka akan saya beri hadiah berupa 1 kantong koin emas atau dirham." Maka mulailah para penyair menceritakan kisah-kisah menarik yang ada dalam pikiran mereka, mulai dari kisah tentang keberhasilan seorang raja yang bijaksana sampai kepada cerita wanita yang sangat menarik dan mampu memikat setiap pria yang melihatnya. Namun setelah silih berganti dan raja mendengarkan setiap cerita yang dibawakan oleh penyair tersebut, tetap saja sang raja tidak bisa tertidur. Hingga akhirnya mata sang raja tertuju kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, cobalah engkau ceritakan sesuatu hal yang bisa membuatku tertidur lebih cepat pada malam ini." "Ampun Baginda," jawab Abu Nawas. "Sebelum hamba bercerita, bolehkah hamba meminta sesuatu, wahai Baginda?" "Apa itu Abu Nawas?" tanya sang raja. "Hamba harap para penyair ini dipersilahkan untuk pulang terlebih dahulu." "Kenapa demikian?" tanya sang raja kembali. "Hamba takut cerita hamba ini akan menjadi olok-olok mereka, karena cerita hamba sangat jauh tertinggalnya dari apa yang telah mereka ceritakan tadi." Mendengar itu, "Baiklah," jawab sang raja. Lalu diperintahkanlah para penyair tadi untuk pulang semuanya. Lalu raja kembali berkata kepada Abu Nawas, "Sekarang ceritakanlah kisahmu, wahai Abu Nawas." "Baik yang mulia," kata Abu Nawas. "Begini Baginda, dahulu ada seekor semut yang penasaran dengan lubang telinga manusia. Untuk mengobati rasa penasaran tersebut, semut itu masuk ke dalam lubang telinga itu. Ternyata di dalam lubang telinga manusia itu sangat gelap. Kemudian semut itu keluar. Tak lama kemudian, semut itu melihat lagi ke dalam telinga orang tersebut. Karena masih penasaran, semut itu masuk lagi ke dalamnya. Ternyata masih sama saja, di dalamnya tetap gelap, seperti tak ada perubahan apapun. Kemudian semut pun keluar kembali. Tapi setelah di luar, rasa penasaran semut bertambah lagi. Kemudian semut itu masuk lagi yang Baginda. Ternyata masih tetap sama juga. Di dalam lubang telinga manusia itu masih tetap saja gelap, sehingga semut itu keluar kembali." Mendengar hal tersebut, Raja Harun al-Rasyid berkata, "Sudah cukup wahai Abu Nawas. Tak perlu kisah seperti ini engkau ceritakan kepadaku.
cerita yang berputar-putar lagi membosankan. Lebih baik kamu pulang saja. Aku hendak tidur, perintah sang raja. Maka mendengar hal tersebut, pulanglah Abu Nawas ke rumahnya. Abu Nawas pulang dengan perasaan bersalah karena memang tak ada kisah yang akan ia ceritakan kepada raja yang mungkin bisa menarik hati sang raja. Namun di tempat lain, yakninya di istana, tanpa disadari, raja yang kesal mendengar cerita dari Abu Nawas tadi malah tertidur dengan lelapnya. Bahkan kali ini raja bangun sedikit lebih telat dari biasanya. Ketika terbangun tersebut, raja menyadari suatu hal, bahwa ternyata kisah-kisah indah, kisah penuh sanjungan dan khayalan yang diceritakan para penyair tidak akan membawanya tertidur, karena hanya akan menambah penasaran dan membuat pikiran menjadi jauh menerawang. Sementara cerita Abu Nawas yang cenderung membosankan malah bisa mengantar sang raja untuk tidur lebih cepat. Oleh karena itu, raja menyuruh para pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas datang, maka diberilah Abu Nawas hadiah seperti yang telah dijanjikan. Demikianlah kadang benar rasanya hal-hal yang bagi kita terasa tidak penting akan bermanfaat bagi orang lain. Sebaliknya, hal-hal yang kita anggap itu besar malah menjadi sesuatu yang tidak didambakan oleh orang lain. Mudah-mudahan cerita ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita, khususnya untuk cerita Abu Nawas.